Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi programming dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran pemrograman dengan bahasa program VisualFox Pro versi 9.0 ya. Kali ini melanjutkan video tutorial sebelumnya adalah tentang pembuatan menu yang kita desain sendiri ya berdasarkan dengan kreasi programmer itu sendiri ya. Caranya itu adalah pertama saya ulang adalah Anda membuatnya itu dengan media namanya form ya, form. Nanti form itu dibuat dalam bentuk blank, pertamanya blank, kemudian Anda isi baik itu konten-konten yang ada di sini, baik itu dengan teks ya, dengan image, dengan tombol-tombol seperti yang saya buat seperti ini ya. Sebagai contoh ini kalau Anda lihat di sini sebenarnya dia berbentuk awalnya itu form sederhana. Tapi saya sudah tutup dengan dengan konten ataupun dengan warna-warna ya. Di sini misalnya saya klik di sini, kemudian klik kanan, di sini ada menu properties ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan form ya, UD form SCX ya. Kemudian Anda lihat di bagian layout ya, di bagian layoutnya dia sebenarnya dia berbentuk shape ya. Pertama dia membentuk satu shape ya namanya. Jadi di sini ada tool namanya shape. Jadi kalau Anda lihat di menu-menu ini ya, kalau misalnya menunya ini yang muncul sedikit, Anda bisa buka beberapa menu di sini di view, kemudian toolbar. Nah, di sini menunya yang dikali ini yang dimunculkan, sementara yang kosong ini tidak dimunculkan. Jadi kalau saya mau munculkan yang lain, misalnya form control layout ini yang sering dipakai, kemudian report ya, kemudian oke. Nah, dia muncul seperti ini, menu-menu tambahan. Saya taruh di sini biar rapi, kemudian ini juga saya taruh di sini. Lalu yang tadi yang saya sebut di sini adalah shape. Ini tahunya ini ada titik ini menunjukkan pointernya ada di sini. Misalnya saya tik di sini, dia akan pindah pointernya ke sini. Tadi kita di sini, kemudian saya tunjukkan di properties adalah sebagai shape ya, shape-nya yang keempat gitu. Karena banyak bentuk-bentuk atau shape-shape yang saya include-kan di sini. Oke, di shape itu Anda lihat di form di sini shape ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah shape ya. Ketika Anda mau menggunakan di form yang kosong itu, maka shape ini Anda ambil kemudian simpan di sini. Andaikan warnanya, nah ini pengaturan warnanya atau backgroundnya Anda bisa lihat di layout property. Di sini back colornya. Saya menggunakan menu ini, menggunakan 255 itu adalah untuk yang ini ya, yang putih gitu. Anda bisa saja menggunakan yang ini sih ya, tergantung selera aja. Itu seperti itu contohnya. Kemudian saya akan memperlihatkan lagi yang lainnya adalah ini. Ini adalah image ya, image di mana kita tahu image. Anda klik kanan, kemudian properties. Nah ini dia image ya. Image yang nomor 1 karena kemungkinan juga akan banyak image-image yang Anda tempelkan di screen ini. Image adanya di mana Anda bisa lihat di sini ada gambar. Nah ini dia ya, image. Image Anda klik, Anda simpan di sini. Kemudian gambarnya Anda bisa upload, kemudian Anda simpan di sini di picture ya. Ini ada picture. Anda gambarnya sudah disimpan di folder ini ya, XPAT seperti ini. Kemudian Anda ambil picture-nya di sini, maka dia akan masuk ke sini. Sedangkan ukurannya ini height, left, kemudian top dan width-nya Anda bisa atur dari penomoran di sini di properties ataupun Anda bisa geser-geser ya. Di sini bisa
bisa digeser-geser, pengaturannya lebih fleksibel. Itu yang image, tadi yang shape. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Ini adalah model apa ya? Kita lihat ini juga model apa, ini sama. Ini modelnya adalah label ya. Kita lihat yang ini modelnya adalah label juga ya, label 8. Jadi ini label itu dimana Anda lihat di atas nanti bisa mengambil yang label itu, yang A itu berarti yang ini ya, yang label. Kemudian setelah Anda ambil, kemudian Anda bisa mengatur huruf, mengatur warna dan sebagainya. Besar kecilnya adalah di sini ada font ya, font italic, font name-nya, nama hurufnya, kemudian juga bisa bold, bisa nanti Anda di sini berkreasi ya. Begitu pula dengan warna, back color, kemudian back style dan seterusnya. Ini yang dipakai disable. Mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi. Tapi karena ini bersifat apa namanya, opsional gitu ya, Anda bisa berkreasi, Anda bisa coba-coba sendiri. Oke. Kemudian berikutnya ini masih kita lihat dulu, ini adalah masih shape tadi udah ya. Ini juga label. Ini juga, ini kalau kita lihat lagi adalah label ya. Nah, kita lihat yang ini properties. Nah, ini komen ya, komen 4 ya. Berbentuk komen. Jadi kalau saya ulangi, properties ini apa, berbentuk tombol begini, tombol kayak di keyboard gitu. Di sini nanti Anda cari, nah yang ini ya, yang ini komen, Anda ambil, kemudian di situ Anda bisa di propertiesnya bisa Anda atur, baik itu pada captionnya gitu kan ya, kemudian huruf besar kecilnya, gambarnya juga Anda bisa ambil ya. Di sini gambarnya di picture ya, seperti itu. Cuma di sini gambarnya harus bersifat icon ya. Ininya apa namanya? Akhirannya itu icon. Icon itu berarti icon gitu. Oke, yang lain juga sama seperti itu. Kalau Anda lihat ya sama ya. Cuman ikonnya yang berbeda. Di sini program apa namanya? Data ikonnya yang beda-beda ya. Lalu ini kalau ini sih label juga sama gitu. Kemudian ini timer, kalau kita lihat seperti apa, dia time ya. Time nanti di sini all, Anda lihat di sini ada prosedur ya. Prosedurnya di timer ini, kalau lihat lagi di prosedur Anda bisa langsung di sini. Jadi kalau ini all semua akan diperlihatkan properties atau atribut dari timer atau dari image, dari label semua gitu ya. Sedangkan ini data yang sifatnya dia mengambil data. Ini metode adalah yang sifatnya adalah prosedur. Prosedur itu berarti pemanggilan atau pelaksanaan tugas. Kemudian kalau layout ini ada tampilan, other ini nggak dipakai. Jadi kalau saya lihat timer metodenya seperti apa, kita lihat di ini ada isinya user prosedur, Anda klik 2 kali. Nah, dia pengaturannya adalah seperti ini ya. Ada pengaturan timer seperti itu. Oke, kita lihat isi dari komen ya. Dari komen ini komen semua yang kotak-kotak ini. Kalau saya lihat yang mobil ya, mobil ini kalau saya klik 2 kali, nah dia ada pemanggilan klik ya. Ketika klik, user ketika klik, di sini juga kan komennya itu dia mempunyai prosedur. Ini prosedurnya di sini. Ya, kebetulan yang saya pakai adalah prosedur klik ya. Jadi ketika dia melakukan proses klik, maka dia memverifikasi, jika oke, dia akan menjalankan apa yang disebut dengan do F mobil .exe. Jadi dia akan menjalankan project yang app mobil .exe. Jadi sebelumnya kita harus membuat dulu
apa yang disebut dengan app mobile project, kemudian di build sehingga menjadi exe, dan kemudian diaktifkan di menu shortcut ini. Paham ya? Saya ulangi yang lain. Misalnya area ya. Area ketika saya lihat juga ini ada komen 6 ya. Komen yang ke-6 ininya adalah yang saya pakai klik. Ketika klik kemudian dia nanti oke, dia akan menjalankan ini do app kota.exe. Gitu ya. Begitu pula selanjutnya misalnya saya ngacak yang ini juga akan menjalankan do tunai.exe. Jadi polanya ya dalam pemrograman ini adalah kita membuat project-project exe untuk memanggil sub-bagian gitu. Untuk memanggil sub-menu. Jadi dari menu utama ini, dari menu utama file yang tadi ya, file, proses, kemudian report, other, dan seterusnya, itu pemanggilan sub-menunya kita menggunakan project exe ya, seperti ini. Lalu bagaimana dengan exit? Kalau exit kita lihat dia hanya tutup aja, do tutup ya. Seperti itu. Kemudian ini ada laporan, di sini juga ada laporan, bentuknya adalah teks ya. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan membuka screen laporan. Jadi kalau saya lihat di sini buku besar, saya klik ya. Nah, dia juga akan menjalankan sama, do buku besar titik exe ya. Dia akan menjalankan project exe seperti itu. Jadi prinsipnya di sini adalah semua menjalankan exe ya. Kemudian ini sama juga ya, saya keluarkan dulu bentar, saya keluarin, ini saya save boleh, di save. Jadi di UD form sekali lagi adalah pengaturan menu yang sifatnya shortcut untuk mempercepat user melakukan tindakan ataupun supaya penampilan programnya lebih menarik begitu ya. Pengaturan menu di UD form juga tadi ada pengaturan menu di menu ya. Ini di exe, saya simpannya di exe, UD form itu saya simpan di exe. Kemudian yang menu, itu menu saya pisahkan di sini karena dia tergenerate dari program VisualFox Pro. Nah, ini kalau ini menu standar ya, menu lugu istilahnya masih belum ada penampilan yang bagus-bagus gitu lah ya. Jadi kalau saya jalankan di sini, bentar. Jadi kita tadi membicarakan masalah menu. Jadi kalau saya sekarang jalankan, ini ya, ini exe-nya nih. Ini ekspedisi exe, menu utama ya. Saya jalankan, klik 2 kali, dia akan muncul project login exe. Nah ini nanti kita bahas. Kita lihat masukkan password. Nah ini dia tampilannya ya. Jadi kita udah membahas 2 menu, yaitu tadi menu yang shortcut, yang UD form ini yang UD form. Kemudian yang atasnya adalah ini ya, menu yang MPR, yang dari proses generate VisualFox Pro. Ya. Tentu saja di sini agak kaku, kelihatan standar ya, standarnya dari program VisualFox Pro, makanya kita buatkan yang lebih menarik ya di UD form seperti ini. Jadi kalau saya jalankan ini, klik 2 kali, ketika klik dia akan menuju kepada menu menu dari mobil, begitu seterusnya. Oke, saya kira pembahasan menu ya kurang lebih seperti itu. Mungkin juga ada nanti kita bisa lihat lagi dalamannya seperti apa. Pelan-pelan kita mempelajari program VisualFox Pro ya. Mulai dari menu dulu, nanti kita akan lihat prosesnya masing-masing dari program project transaksi maupun report ya. Bagaimana logik-logiknya itu nanti akan lihat di video tutorial berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.